Terima kasih telah mengklik video ini. Dalam video ini, saya akan menyampaikan dasar hukum mengenai jumlah ganti rugi untuk setiap penumpang pesawat yang meninggal dunia, cacat tetap pada tubuh, dan luka-luka pada tubuh. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini terus berkembang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Pasal 141 Ayat 1 menyebutkan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang diakibatkan kejadian angkutan udara di dalam pesawat dan garing atau naik turun pesawat udara. Penjelasannya, yang dimaksud dengan kejadian angkutan udara adalah kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara. Yang dimaksud dengan cacat tetap adalah kehilangan atau menyebabkan tidak berfungsinya salah satu anggota badan atau yang mempengaruhi aktivitas secara normal, seperti hilangnya tangan, kaki, atau mata. Termasuk dalam pengertian cacat tetap adalah cacat mental sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha perasuransian. Ayat 2. Apabila kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 timbul karena tindakan sengaja atau kesalahan dari pengangkut atau orang yang dipekerjakannya, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan tidak dapat mempergunakan ketentuan dalam undang-undang ini untuk membatasi tanggung jawabnya. Ayat 3. Ahli waris atau korban sebagai akibat kejadian angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat melakukan penuntutan ke pengadilan untuk mendapat ganti kerugian tambahan selain ganti kerugian yang telah ditetapkan. Dan dalam pasal 165 ayat 1 menyebutkan jumlah ganti kerugian untuk setiap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap pada tubuh, luka-luka pada tubuh sebagaimana dimaksud pada pasal 141 ayat 1 ditetapkan dengan peraturan menteri. Ayat 2. Jumlah ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah jumlah ganti kerugian yang diberikan oleh badan usaha angkutan udara niaga di luar ganti kerugian yang diberikan oleh lembaga asuransi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sekarang mari kita lihat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkutan angkutan udara. Pasal 2 menyebutkan pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap salah satunya yang terdapat pada A. Penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka. Pasal 3. Jumlah ganti kerugian terhadap penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf A ditetapkan sebagai berikut. A. Penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat udara karena akibat kecelakaan pesawat udara atau kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara diberikan ganti kerugian sebesar 1.250.000.000 rupiah per penumpang. B. Penumpang yang meninggal dunia akibat suatu kejadian yang semata-mata ada hubungannya dengan pengangkutan udara pada saat proses meninggalkan ruang tunggu bandar udara menuju pesawat udara atau pada saat proses turun dari pesawat udara menuju ruang kedatangan di bandar udara tujuan dan garing atau bandar udara persinggahan dalam kurung transit diberikan ganti kerugian sebesar 500 juta rupiah per penumpang.
C. Penumpang yang mengalami cacat tetap meliputi 1. Penumpang yang dinyatakan cacat tetap total oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebesar Rp1.250.000.000 per penumpang. Dan 2. Penumpang yang dinyatakan cacat tetap sebagian oleh dokter dalam jangka waktu paling lambat 60 hari kerja sejak terjadinya kecelakaan diberikan ganti kerugian sebagaimana termuat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam peraturan menteri ini. Berikut besaran ganti kerugian cacat tetap sebagian. A. Untuk satu mata, besaran ganti kerugian Rp150 juta. B. Kehilangan pendengaran Rp150 juta. C. Ibu jari tangan kanan Rp125 juta. Tiap satu ruas Rp62.500.000. D. Jari telunjuk kanan Rp100 juta. Tiap satu ruas Rp50 juta. E. Jari telunjuk kiri Rp125 juta. Tiap satu ruas Rp25 juta. F. Jari kelingking kanan Rp62.500.000. Tiap satu ruas Rp20 juta. G. Jari kelingking kiri Rp35 juta. Tiap satu ruas Rp11.500.000. Jari tengah atau jari manis Rp50 juta. Tiap satu ruas Rp16.500.000. Jari tengah atau jari manis kiri Rp40 juta. Tiap satu ruas Rp13 juta. Penjelasan: bagi mereka yang kidal, perkataan kanan dibaca kiri, demikian sebaliknya. D. Cacat tetap total sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1, yaitu kehilangan penglihatan total dari dua mata yang tidak dapat disembuhkan, atau terputusnya dua tangan atau dua kaki, atau satu tangan dan satu kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau kehilangan penglihatan total dari satu mata yang tidak dapat disembuhkan dan terputusnya satu tangan atau kaki pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki. E. Penumpang yang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di rumah sakit, klinik, atau balai pengobatan sebagai pasien rawat inap dan garing atau rawat jalan akan diberikan ganti kerugian sebesar biaya perawatan yang nyata paling banyak Rp200 juta per penumpang. Dan dalam pasal 16 ayat 1, tanggung jawab pengangkut sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi dalam bentuk konsorsium asuransi. Sekarang mari kita simak sanksi yang terdapat dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 77 tahun 2011. Pasal 26 ayat 1 menyebutkan Direktur Jenderal dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Ayat 2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa: A. Peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 bulan. B. Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf A tidak ditaati, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk jangka waktu 14 hari kalender. Ayat 3.
Apabila pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, dilakukan pencabutan izin usaha. Ayat 4. Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak menghapus tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan garing atau pengirim barang serta pihak ketiga. Pasal 27 Ayat 1. Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan garing atau pengirim barang serta pihak ketiga. Ayat 2. Direktur Jenderal dapat mengusulkan perubahan asuransi dan garing atau konsorsium asuransi termasuk penanggung jawabnya ke dalam daftar hitam dalam kurung blacklist apabila terbukti tidak melakukan pembayaran atau tidak sanggup membayar ganti kerugian sesuai kewajibannya. Ayat 3. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang usaha perasuransian untuk diambil tindakan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan perasuransian.